入え入浴、清潔保持の介護。はい、ということですね。えっと, Ya, yang pertama ini ada New York no Koka itu ya. Jadi New York no Koka itu di sini dibagi menjadi tiga. Apa itu? Yang pertama Ongnetsukoka. Ongnetsukoka itu yang pertama Ong yua yonjudo zengo ga yoi te iwarete mas. Jadi suhu airnya itu yang paling bagus itu sekitar 40 derajat Celcius. Zengo itu ya sekitar 40 gitu ya bisa. Ini nanti di bawah ada penjelasannya lagi. Punya sekitar 40 itu yang paling baik te iwarete mas. Hai. 次は、入浴時間は15分くらい。湯に浸かる時間の、目安は5分以内を、目安にするということですね。はい。jadi di dalam New York itu yang paling bagus itu sekitar 15 menit. Nah, 15 menit itu termasuk Jakudatsu, terus termasuk yang lainnya itu ya. Kalau di dalam airnya itu biasanya kurang lebih 5 menitan. Seperti itu. Paling lama 5 menit biasanya itu. Nah, kalau ini tergantung jotainya dari si Ryosanya. Kalau semisal Ryosanya punya riwayat penyakit eh, tekanan darah atau apa seperti itu nanti bakal beda lagi. Itu nanti yang menentukan dari si Kanggoshi atau isi gitu ya. Selanjutnya Byung yoku ni yori fukuokan shinki ga hataraite 精神的に安らいで落ち着いた気分になるということになります。はい。Gimana maksudnya? Maksudnya itu, jadi Fukuokan Shinkai itu akan bekerja ketika berada di Oyu yang hangat gitu. Byongyoku itu ini ya kayak apa namanya? Ya pas airnya nggak panas nggak dingin gitu, hangat gitu. Kayak ini apa binetsu gitu. Binetsu kan kayak gitu kan bi itu kan jinnya itu Byongyoku itu. Jadi kalau binetsu itu nggak panas, nggak netsu ya, nggak normal gitu di tengah-tengahnya gitu. Biasanya 37,1-an gitu, 31,1 sampai 31,4 itu binetsu ya. Kalau ini Byongyoku. Nah, seperti itu ya. Seising ini yasurai de ochitsuita kibung ni naru. Jadi ini secara mental juga itu bisa membuat tubuh menjadi rileks, menjadi ochitsuiteru gitu. Bisa menjadi santai gitu. Kalau pakai oyu yang hangat seperti itu. Itu ya itu yang pertama. Wongnetsu. Yang kedua Furyokoka. Apa itu Furyokoka? Furyokoka itu yang pertama Suichu dewa mizu no furyoku ni yotte koshi ya hiza no futan ga chisaku natte ugoki yasuku naru. Jadi ketika di dalam air itu ada yang namanya efek daya apung. Seperti itu ya. Furyoku Koka itu efek daya apung. Furyoku Sayo ini di sini ya. Furyoku Sayo itu ada efek daya apung daripada air itu sendiri. Jadi ketika di dalam air itu ada daya apungnya. Jadi Kosia Hizai no Futanga Chisakunate. Jadi beban pada kosi dan juga hiza lutut itu menjadi kecil. Nah, oleh karena itu ketika di dalam ofuro itu ugoki yasui mudah untuk digerakkan. Makanya biasanya disarankan kalau di dalam ofuro itu ya karuku undo gitu ya. Karuku undo jadi ya digerakkan sedikit-sedikit gitu. Tapi nggak boleh terlalu dipaksa gitu. Jadi agak digerakkan kayak hizanya juga soalnya ketika nggak di dalam ofuro biasanya itu dipakai jalan ketika hizanya itai atau kosnya itai itu sangat sangat ada rasa iwakang gitu, ada rasa nggak enak gitu di kosi atau hizanya. Makanya ketika dalam ofuro ya sebisa mungkin digerakkan sedikit demi sedikit seperti itu ya. Selanjutnya Furyoku Sayo wo
Katsuyoshi Nyūyokju ni Kangsetsu Undo Unagasu. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika di dalam ofuro itu sedikit undo, khususnya pada Kangsetsu, pada persendian gitu ya. Soalnya emang ryosai itu biasanya itu ya tergantung ini kan biasanya Rokan Yote, Kang Setsunya itu biasanya TK Steru. Makanya sedikit demi sedikit harus digerakkan seperti itu ya. Baik, selanjutnya Seisuyatsu Sayo, yaitu ada efek daripada tekanan air. Tekanan air yang gimana? Ini tekanan air yang C ini kan ya Shizuka ya, tekanan air yang tenang. Karena di dalam air itu airnya tenang seperti itu ya. Apa itu? Yang pertama, suichu dewa suimen kara no fukasa ni ojite shintai ni seisuyatsu ga kuwaru. Jadi itu ya. Jadi di dalam air itu ini apa namanya? Tubuh itu akan ada tekanannya, akan tertekan gitu. Nah, tekanannya ini tergantung daripada kedalaman airnya. Jadi semakin dangkal, semakin di swimming itu, semakin di atas itu tekanannya semakin rendah, semakin bawah semakin tinggi tekanannya itu. Selanjutnya kashi no mukumi no keigen no sayo ga aru. Nah, ini juga ada efek daripada meringankan mukumi, meringankan edem gitu ya, meringankan pembengkakan pada kasi, jadi pada sistem ekstremitas bawah gitu ya. Jadi biasanya itu kakinya itu di bagian bawah kan, nah itu tekanannya semakin tinggi. Nah itu juga bisa meringankan efek daripada pembengkakan pada kaki gitu. Soalnya biasanya ryosa itu aliran darahnya itu tidak lancar, maka dari itu terjadilah odem gitu, terjadilah ada pembengkakan khususnya pada area ekstremitas itu, kaki ya yang paling sering itu. Soalnya kaki itu paling jauh daripada kokoro ya, daripada shinzo, daripada jantung. Seperti itu. Selanjutnya koketsuatsu ya kokyuki shikkan nado ga aru ryosha wa hanshin yoku ga futan ga kakaranakute yoi. Jadi ryosa itu yang memiliki riwayat penyakit ini ya, penyakit daripada pernafasan, sistem pernafasan, atau juga koketsuatsu, tekanan darah tinggi, itu disarankan untuk menggunakan hanshin yoku. Kenapa? Karena futangnya itu beban pada tubuh itu sedikit. Jadi yang itu tadi ada yang namanya seisuyatsu sayo, ada efek daripada tekanan air itu. Nah, semakin tertekan nanti semakin kurusi. Makanya ini disarankan pakai yang hanshin yoku. Seperti itu ya. Jadi hanshin yoku itu biasanya itu sampai ulu hati. Sampai ulu hati aja gitu biasanya. Nggak sampai atas. Karena nanti kalau terjadi penekanan akibat adanya air itu, tekanan di dalam air pada area atas termasuk ini ya dada ya, nanti malah jadi ini apa namanya koketsuatsu gitu ya, hanya itu sangat beresiko. Selanjutnya ini ya yang tadi ada yang namanya nyuyoku no ondo ga shintai ni oyobusu ekyo, itu ya, di pengaruh suhu ofuro terhadap tubuh. Ada apa saja? Nah, ini dibagi menjadi dua, yakni ada Chuwong Yoku, ada juga Koong Yoku. Nah, Chuwong Yoku ini ondonya itu sekitar 38 sampai 41 derajat. Sekitar segitu. Nah, kalau Koong Yoku itu lebih dari 42 derajat. Nah, yang Koong Yoku ini tidak disarankan seperti itu ya. Jangan kan pakai yang Chuwong Yoku. Nah, ini kalau ini biasanya tergantung ini sih, tergantung ryosa juga. Kadang ada yang suka yang Atsui juga kayak gitu. Kalau itu biasanya
boleh enggaknya itu biasanya tergantung dari Kanggosi biasanya ya, tim IMU itu. Kita nanti rengke sama sama mereka seperti itu. Nah, yang pertama ada Jiritu Shinke. Ini sistem saraf otonom. Ini dibagi menjadi dua, yakni Fukokang Shinkyo Shieki. Ini kalau semisal apa namanya di Chuwong Yoku ini yang aktif itu Fukokang Shinke. Itu ya, Fukokang Shinke itu artinya sistem ini saraf parasimpatik seperti itu ya. Nah, kalau yang pakai Kong Yoku itu yang aktifnya itu Kokang Shinke atau sistem simpatik gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Shinzo no Ugoki. Shinzo no Ugoki ini terjadi Yokuse. Kalau di Suwong Yoku, apa itu Yokuse? Yokuse itu terjadinya penurunan daripada Shinzo no Ugoki seperti itu ya. Jadi penurunan pada pergerakan Shinzo-nya itu. Kalau yang Kongyoku ini bisa meningkatkan ini apa namanya karena sistem simpatiknya, sistem saraf simpatiknya itu berfungsi, maka terjadilah peningkatan daripada Shinzo no Ugoki itu tadi ya. Ini lawannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ketsuatsu atau tekanan darah ya. Ketsuatsunya itu jadi seperti apa? Nah, kalau pakai Cuwong Yoku itu jadi TK. Jadi TK suruh atau turun gitu ya. Kalau yang Kong Yoku jadinya Josho. Josho itu terjadinya peningkatan seperti itu Ketsuatsunya. Makanya ini juga perlu dicui. Selanjutnya King King Nikuno Hataraki. King Nikuno Hataraki. Kalau pakai yang Cuwong Yoku ini terjadi Shikang. Shikang itu gimana ya? Relax gitu. Jadinya King Nikunya itu jadi relax. Jadi nggak kinco gitu, nggak tegang seperti itu. Nah, kalau pakai yang Kong Yoku jadinya Shushuku atau kontraksi gitu. Jadi tegang ininya, Kong apa namanya? King Nikunya itu atau otot-ototnya itu jadi tegang seperti itu. Nah, selanjutnya Jinzo no Hataraki. Jinzo no Hataraki itu kalau yang pakai Juwong Yoku itu jadinya Sokushin, yakni meningkat. Nah, ini kalau yang pakai Kong Yoku jadinya Yokuse, turun seperti itu ya, kebalikannya. Nah, yang terakhir Chono Ugoki ini jadinya Kapatsu, aktif seperti itu. Nah, kalau Kong Yoku jadinya Yokuse, menurun. Nah, ini cara ngafalinya. Ini dihafalin salah satu gitu aja udah bisa. Soalnya ini udah zetai apa namanya? Lawannya gitu ya. Kalau yang satunya Yokuse, yang satunya biasanya Sokusing gitu. Satunya menurun, satunya meningkat. Nah, ini kan kalau saya cara ngafalinnya itu biasanya dari Shinzo no Ugoki sampai yang ke berapa itu kalau dari atas dari ke yang keempat ya. Yang 2 sampai 4 itu sampai King Nikuno Hataraki. Itu dia menurun seperti itu. Nah, kalau menurun di Yoku otomatis di Yokunya meningkat seperti itu ya. Nah, kalau yang 2 ke bawah itu, yang paling bawah, yang Jinzuno Hataraki sama Chono Ugoki itu, dia kebalikannya. Itu dia bakal meningkat seperti itu. Kalau pakai yang Yoku. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat seperti itu mungkin gimana Minasang? Terlalu cepat Sensei. Oh terlalu cepat ya? Iya Sensei. Hmm, iya iya iya.
mau ini diulang atau gimana? Atau mungkin yang mana ini? Mungkin ya udah sampai sini ada yang ditanyakan nggak ini? Ada yang mungkin perlu dijelaskan lagi gitu. Mungkin mau tanya. Ya, boleh. Berarti untuk yang New York Kuno Ondo, Iya. nah itu tuh maksudnya Oh, itu oh, sensei. maaf. Mana tadi? Bentar, bentar. Eh, tunjukkan jalan ya. Bentar, bentar. Maaf ya. Ini Ke belakang itu ini ke depan itu belakang, ke belakang ya? nah, ke belakang. Peci. Oh ini. Ini nih. Ya. Ya gimana? Mungkin sih, berarti yang New York Kuno Ondo itu maksudnya itu misalkan yang Shinsono Ugoki Hmm. itu maksudnya lebih lebih baiknya menggunakan ondo yang 38 sampai 41 derajat. Kayak gitu sensei maksudnya. Lebih banyak gimana masnya? Coba boleh diulangi? Maksudnya lebih baik menggunakan ondo yang 38 sampai 41 yang Suwong cu Yoku gitu ya? so, ya Iya. itu sensei. Mm-mm. Dia itu jadi kalau semisal pakai yang Cuwong Yoku itu Shinzo-nya itu jadi menurun, jadi bisa rileks gitu. Nah, kalau semisal meningkat, nah ini kebalikannya kalau pakai yang Kong Yoku itu jadinya meningkat dia. Kalau meningkat itu apa efeknya? Efeknya ya jadi dogi-dogi suruh gitu. Seperti itu. Nah, makanya yang paling bagus kan kalau orang ini kayak rileks gitu. Kalau Shinzo-nya itu. Makanya itu bisa menurunkan yang namanya Shinzo-no Ugogi. Biar nggak berdebar gitu Shinzo-nya. Jadi otomatis jadi rileks gitu. Nah, gampangnya ini kalau semisal yang Kokang Shinke ini biasanya itu hal-hal yang rileks gitu. Bisa membuat kalau sarafnya aktif, dia itu lebih cenderung ke rileks gitu. Tubuh itu jadi enak gitu. Nah, kebalikannya kalau yang Kokang Shinge itu biasanya bakal menjadi peningkatan seperti itu, aktif gitu. Seperti itu. Apakah sudah menjawab atau masih kurang ini? Ada yang ditanyakan Oke, lagi? sensei bisa dipahami. Arigatou gozaimasu. Hmm. Yang lain gimana? Mungkin ada ini yang ditanyakan atau masih belum paham? Paham Sensei. Coba deh. Lanjut ya. Iya, sensei. Onegaishimasu. Hmm. Ini guys sih mas. Yang selanjutnya, New Yoku no Jumbi. Nah, New Yoku no Jumbi ini ada dua. Yang pertama, Ryosano Jumbi. Jadi, kita juga harus mempersiapkan ryosanya. Seperti itu. Apa aja yang perlu disiapkan? Yakni yang pertama, Kufukuji ya Shokuji Chokugo no New Yoku wa Sakeru. Jadi kita harus menghindari yang namanya kufuku atau lapar gitu, dalam keadaan lapar. Biasanya itu kalau mau masuk ofuro, nah sebisa mungkin itu jangan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan segera setelah makan gitu. Jadi setelah makan terus minum obat langsung di surete iku gitu ke ofuro itu nggak boleh. Soalnya ada kanose oto gitu. Soalnya masih belum tercerna dengan baik kan di tubuh. Sama halnya ketika eh, makan gitu. Misal makan di Furwa, di Ribinggo gitu, di Sokudo. Nah, setelah makan itu biasanya nggak boleh langsung dinekasu. Harus nunggu dulu. Paling lambat ya 15. Biasanya paling amannya itu ya 30 menitan seperti itu.
Nah, kalau kufuku ini dalam keadaan lapar juga nggak boleh karena ketika ofuro itu juga membutuhkan tenaga gitu. Jadi sebelum ofuro itu disarankan untuk makan. Makanya eh, sebelum kita misal mau judo gitu ya, judo untuk ryosa yang akan masuk ofuro itu yang paling benar itu dilihat dulu riwayatnya. Semisal biasanya kalau semisal goseng ofuro gitu ya, goseng ofuro biasanya itu setelah josoku setelah makan itu dilihat hari ini makannya berapa gitu. Nah kalau semisal makannya sedikit itu perlu dicui. Nah makanya kita juga nggak bisa handang, kita handang langsung oh ini makannya sedikit nggak boleh furo nggak juga. Jadi kita juga harus sodang, ada yang namanya rengke, itu kolaborasi dengan siapa. Nah biasanya kalau di Shisetsu itu kolaborasinya dengan Kanggoshi, tanya dulu ke Kanggoshi ini kenapa kok makannya sedikit gitu, bisa nggak ofuro gitu. Nah kalau semisal emang lagi nggak pengen makan shokuyoku ganai pada saat itu atau semisal lagi nggak ada masalah yang serius itu nggak masalah. Jadi intinya kita harus sodang dulu ke Kanggoshi seperti itu ya. Hanya kita nggak bisa handang, bisa enggaknya. Nah, kalau semisal nggak ada masalah apa-apa, biasanya nggak perlu sodang, rengke itu nggak masalah langsung gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Nyuyoku no mae ni haisetsu sumasete oku. Nah, ini juga penting. Sebelum haisetsu, sebelum Nyuyoku itu harus diyudo dulu ke toire. Ini high set-nya sudah belum, sudah high new atau belum, udah high bank atau belum, seperti itu. Nah biasanya kalau ada ryosa yang lagi main nasu berapa, main nasu 3 biasanya ya, main nasu 3 itu rata-rata itu minum apa namanya biko atau obat ini ya gezai gitu, obat pencahar itu. Nah itu juga perlu dicui. Kenapa? Karena ketika di dalam ofuro itu chono ugoki, ini pergerakan usus atau peristaltik ini dia bakal kapatsu, aktif gitu. Nah, beda sama ketika nggak ofuro. Ketika nggak ofuro dia bisa jadi nggak pengen BAB, nggak pengen high bank. Nah, ketika di dalam ofuro itu terjadi ada yang namanya kokang singke, saraf parasimpatiknya itu aktif. Nah, makanya itu efeknya apa? Efeknya yaitu tadi Chono Ugoki, pergerakan dari ususnya itu dia bakal aktif. Makanya dia akan bekerja untuk mengolah makanan yang telah masuk ke dalam ususnya itu. Akhirnya dikeluarkan melalui tadi high bank seperti itu. Itu yang perlu dicui. Selanjutnya, Nyuyoku ni yoru suibung ni sonae nyuyoku no mae ni suibung sessu suru. Jadi sebelum ofuro itu juga perlu diperhatikan yang namanya suibung sessu, yakni ini ya apa dikasih suibung, dikasih minum sebelum ofuro. Kenapa? Ya itu tadi karena pada saat ofuro itu membutuhkan tenaga. Apalagi ryosa. Ryosa itu pasti cikaranya itu teikasuru. Makanya butuh yang namanya suibung lebih gitu. Tapi nggak boleh juga setelah suibung langsung ofuro, nggak boleh juga. Maksudnya jauh-jauh sebelum ini ya biasanya ya 15 menitan itu, 15 menit sebelum ofuro atau 30 menitan gitu. Itu minimal ya, minimal maksimal sih ya, maksimal. Jadi nggak boleh terlalu dekat juga. Takutnya nanti kembali juga ininya, apa namanya, suibung yang telah dicerna. Soalnya belum tercerna dengan baik oleh tubuh sama halnya dengan sokuji yang di atas tadi. Seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan Nyuyoku ni yoru suibung so ni sonai. Ini ya apa namanya? Karena untuk menghindari yang namanya dehidrasi gitu. Karena di ofuro itu juga panas gitu. Panas juga membutuhkan tenaga, makanya untuk resiko ini ya adanya resiko dehidrasi, makanya suibung hogyu itu penting seperti itu, harus dikasih suibung dulu. Nah begitu halnya setelah ofuro juga. Setelah ofuro itu karena sudah kehilangan banyak tenaga, kehilangan banyak cairan di ofuro, biasanya di ofuro itu juga ini
mengeluarkan keringat juga karena panas seperti itu. Nah, maka dari itu setelah off-road juga dikasih suibung yang kalau bisa itu suibung yang tinggi ion kayak Pocari biasanya yang dipakai di Shiseido itu kebanyakan mungkin Pocari itu ya, ion sui itu seperti itu. Baik, selanjutnya Kigaeru Ifkuo Ryosani Sentaku shite morai junbi o suru teyu koto ni narimasu. Jadi ketika kigai juga itu sebisa mungkin Ryosanya disuruh milih mau pakai baju yang mana. Ini termasuk Jiritsu Shieng ya. Jiritsu Shieng itu membantu Ryosa untuk melakukan hal yang masih bisa dilakukan oleh dia. Itu. Nah, hal yang masih bisa dilakukan itu sebisa mungkin dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, termasuk ini juga, termasuk memilih pakaian. Nah, biasanya itu pakaian itu kadang ada juga bisa memilih, tapi milihnya tekito gitu. Milihnya itu sembarangan. Makanya biasanya itu dikasih ya minimal 2 pilihan seperti itu. 2 pilihan. Dochi ga ii desu ka, dochi ni shimasu ka, atau kasih seperti itu. Nah, kalau misalnya natsu ya dikasih baju yang natsu gitu. Kalau yang fuyu ya dikasih baju yang fuyu. Kadang itu karena suka satu baju, meskipun itu baju natsu, nah ketika fuyu bisa jadi milih baju yang itu juga kurang ini ya, kurang pas gitu, kurang sesuai. Makanya disesuaikan dengan kisetinya juga seperti itu. Intinya kalau Ryosanya masih bisa memilih, jadi disuruh milih Ryosanya seperti itu. Selanjutnya, yakni yang perlu dijumbi Datsui Shitsu atau Yokujitsu no Kankyo. Ini itu apa ya? Kankyo itu lingkungan suasana gitu. Yang ada di ininya di Yokujitsu atau di Datsui Shitsu di apa namanya ruang gantinya itu. Di ruang ganti sama di tempat ofuro-nya itu. Nah, apa aja yang perlu dijumbi, apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, hitoshoku yobo toshite yokushitsu datsujitsu to kyojitsu to no ondo sa wo chisaku suru. Jadi ondonya itu jaraknya itu nggak boleh terlalu banyak gitu. Harus disamakan ondonya antara ondo di Kyoshitsu, ondo di Datsujitsu sama di Yokujitsu itu tadi. Kenapa nggak boleh itu? Ada yang namanya hitoshoku. Hitoshoku itu ya apa namanya? Heat shock itu, heat shock. Heat shock itu apa ya? Shock yang diakibatkan oleh panas gitu. Nah, untuk menghindari itu, karena nanti kalau shock itu tubuh Ryosa itu untuk menyesuaikan suhu itu juga butuh waktu. Karena itu tadi TK, rata-rata itu kalau Ryosa itu udah pada TK semua, termasuk itu tadi apa namanya untuk penyesuaian suhu itu. Makanya antara suhu Yokushitsu sama Datsujitsu sama Kyoshitsu itu disamakan seperti itu. Jadi nggak hanya di tempat ofuro aja, nggak hanya di tempat ruang ganti sama tempat ofuro-nya aja, tapi disamakan juga sama yang di Kyoshitsu gitu, disamakan seperti itu. Biar ya beda nggak masalah, asal nggak terlalu tinggi perbedaannya, masih dalam batas wajar gitu, nggak terlalu tinggi gitu, seperti itu ya. Selanjutnya, Datsujitsu no naka ga soto kara mienai you ni suitate ya katen o mochi shujishin ni hairi o suru. Jadi selain yang itu tadi ondonya, perbedaan ondonya, kita juga harus memperhatikan tentang puraibashi, tentang privasi daripada Ryosa tadi. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi suitate ya kateng. Jadi katengnya ditutup atau suitate atau alat apa namanya? Ya tirai atau apa itu semuanya itu
ditutup kalau bisa. Nah, termasuk duanya juga gitu. Biasanya Datsui Shitsu sama ini kan beda biasanya sama Yokujitsu itu ditutup. Nah, biar nggak kelihatan dari luar seperti itu. Meskipun nggak ada orang ya, meskipun nggak ada orang. Biasanya meskipun nggak ada orang pun kalau ditutup ryosa itu bakal angsing. Soalnya kalau nggak ditutup itu bisa jadi mereka itu bakal berpikiran nanti ada orang yang masuk nggak ya seperti itu kalau terbuka itu. Jadi nah, yang paling baik itu ditutup seperti itu biar nggak kelihatan gitu dari luar. Selanjutnya hitsyo ni oji tekisetsu na fukushio wo katsuyo suru. Nah, ini tergantung jotai daripada ryosanya. Nah, kalau memang dibutuhkan, nanti menggunakan fukushioku atau alat-alat yang telah disediakan oleh pemerintah. Alat-alatnya itu ada banyak. Nah, ini tergantung jotai daripada si ryosa itu tadi. Nah, alatnya apa saja? Ada banyak sih alatnya ini, termasuk yang di selanjutnya ini ada juga dari Futoyoku kayak gitu. Kayak apa namanya? Tesuri atau apa seperti itu. Ada juga basbodo seperti itu. Itu tergantung daripada jotainya ryosa seperti itu ya. Mungkin dari sini ada yang ini kurang jelas atau gimana? Mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai sini. Atau sudah paham semua ini mungkin? Insya Sensei, Allah paham, Sensei. Sensei, kalau Hitoshoku kayak kalau misalnya lagi Fuyu itu ya Sensei banyaknya. Oh, bukan. Aku pernah. Nggak cuma fuyu, gimana ya? Kalau semisal apa namanya? Fuyu biasanya Dingin. ya. Jadi fuyu itu kan dingin gitu ya. Nah, makanya Iya. kalau di Shisetsu itu undunya itu disamakan semua. Baik di Kyoshitsu, baik di Furuwa atau di Roka itu Hmm. biasanya semuanya disamakan. Nggak ada biasanya di Roka Samui, kalau di sini nggak Samui gitu. Biasanya nggak seperti itu. Semuanya Hmm. itu disamakan ininya, apa namanya, ondonya itu. Biasanya Hmm. Fuyu juga, ya sih Fuyu kalau gitu. Kalau ini biasanya. Kadang ini juga, apa namanya, Natsu juga bisa. Natsu itu. Nah, Hmm. Natsu itu kadang ada juga yang ini biasanya dikasih rebo kan di overnya itu Hmm. untuk menyesuaikan ondonya itu. Intinya ondonya itu disamakan. Nggak boleh terlalu panas, juga nggak boleh terlalu dingin. Jadi nggak boleh apa namanya harus balance gitu suhunya itu antara di berbagai ruangan seperti itu. Baik, Sensei, makasih. Mm-mm. Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan sampai sini atau mau lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut, Lanjut ya. Sensei. Mm, ya. Selanjutnya ini Fukushioku ini sebenarnya tinggal ngafalin aja sih ya. Fukushioku ini. Fukushioku ini ada banyak, ada Nyuyoku, Hojoyoku. Ya, ini tadi Fukushioku ketika ini menyesuaikan dengan jotanya si pasiennya. Ada Shawachea, Nyu-yokuyo, Isu, atau juga Basubodo, Yokunai Isu, Yokuso, Yotesuri gitu. Ada tesurinya juga ini. Ada banyak sih ininya, apa namanya? Fukushioku itu. Mungkin kalau yang Ofuro ini a- ini aja mungkin ya yang sering digunakan itu ke Kang I ini, Kang I Yokuso. Tawayo Isu. Mungkin ini dihafalin sendiri gitu aja ya. Kalau yang Fukushioku ini tinggal ngafalin aja sih mungkin ini. New Yokuyo Storecha gitu. Nah, kalau New Yokuyo Storecha ini biasanya ini dipakai untuk Kikayoku. Dipakai untuk apa namanya? Yang Kikai gitu. Jadi apa namanya itu? Storecha Goto gitu. Dimasukkan ke dalam Ofuro semuanya gitu. Jadi nggak cuma Ryosanya. Ini biasanya kebanyakan yang pakai Kurumaisu, kalau nggak itu yang Netakiri gitu. Pakai yang New Yokuyo Storecha ini.
kan. Jadi tinggal pencet tombol gitu nanti gerak. Itu sih mungkin. Ada juga ini Yuxo Sechi Shiki Rifto. Ini Rifto Yoku ini ya. Rifto Yoku juga sama sih. Nanti biasanya ini ada yang masih bisa jalan, tapi kekuatan kakinya itu, kasih Ryokunya itu ada yang nggak seberapa kuat gitu. Makanya dari Kurumaisu biasanya ditaruh di ini Shawayo Kurumaisu. Nanti setelah dibersihkan ini, terus dipindah ke sini. Ada juga yang langsung masuk ke Riftoyoku. Jadi Riftoyokunya ini bisa dikeluarkan sama kayak Kurumaisu gitu. Nanti dibawa keluar dari Ryosanya itu dari Kurumaisu dipindahin ke ininya Rifto ini Yuxo Sechi Shiki Rifto. Kalau ini yang udah ini ya Sechi ini. Ada juga yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi dikeluarkan ke Datsui Shitsu, nanti dipindah ke sana, setelah dipindah dibawa ke Yuxo gitu. Seperti itu. Itu mungkin ya. Bentar. Masih mana sebentar ya. Ini mungkin selanjutnya. Oh iya, ini. Ya. Selanjutnya Nyuyoku Kaijo. Itu ya. Nyuyoku Kaijo ini yang pertama Kaigo Shokuin no hada de yu no ondo o kakunin suru. Jadi dikakunin dulu ya. Kakuninnya itu di ini biasanya di apa namanya? Tekubi atau zengwang. Itu. Jadi bentar ya, di area sini. Kalau semisal ini ya, di sini biasanya itu tekubi area sini. Nah area sini ini kalau nggak gitu di ini zengwang, ini namanya zengwang. Nah kalau ini namanya jowang kan, ini zengwang, uchigawa yang area dalam ini. Kenapa? Karena ini tuh area yang paling sensitif seperti itu. Jadi ini pernah juga kalau nggak salah ini keluar di Shikeng ini. Oyunya dikakuni di mana gitu. Nah, kalau itu kakuninya itu di Tekubi no Uchigawa. Seperti itu. Sini ya, Tekubi sama di Zengwang ini. Nah, ini kenapa kok harus dikakunin dulu oleh Kaigo Shoku gitu. Karena kita nggak tahu ondonya itu seberapa. Nah, kalau tiba-tiba langsung dikasihkan ke Ryosa, bisa jadi panas, bisa jadi sumetai gitu. Makanya perlu dikakunin dulu. Nah, kalau kakunin ke kita kan nggak masalah gitu. Kita sumetai atau panas gitu kan biasanya mudah beradaptasi gitu dengan suhu itu. Jadi kakuninya kita dulu biar nggak kaget juga Ryosanya seperti itu. Itu. Nah, selanjutnya Ryosa no te de 適温かどうか確認してもらい、その後、利用者の足元からゆっくりシャワーをかける. Nah, ini yang tadi ya. Jadi, setelah dikakunin oleh Kaigo Fukushiki, setelah itu dikakunin ke Ryosanya. Seperti itu. Nah, ini ada yang tahu nggak ini kakuninya di mana kalau di Ryosa ini? Hashimoto. Di Hashimoto. Kakuninya di Hashimoto semisal ada, nah kayak di contoh ini kan ada ini ya, ini kata memiki kata mahi. Nah kakuninya di area mana? Kensoku. Kangsoku, Kensoku, Kensoku. Kangsoku atau Kensoku? Kengsoku, Kensoku. Keng. Kensoku ya. Nah, kenapa alasannya? Ada yang tahu nggak? Karena seharusnya Karena masih kalau pakai yang pakai nggak ini, iya, nggak bisa nggak berasa. merasakan. Karena kan mahir. Iya, betul ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau yang di Kangsoku itu rasanya biasanya masih ada rasa, cuman nggak begitu sensitif gitu. Makanya biasanya kalau dikakunin di yang Kangsoku itu, Ryosanya bakal bilang kurang panas gitu, kurang panas terus. Padahal sebenarnya udah panas.
Nah, karena tidak kurang peka dalam merasakan itu, makanya merasa kurang panas. Makanya harus dikakunin di sisi yang Kengsoku seperti itu ya. Nah, ini dari mana? Ininya dari Hashimoto. Nah, ini ada yang tahu nggak? Setelah dari kaki terus kemana ini? Kalau ofuro biasanya gimana Minasa? Di shade-nya, ofuronya? Atau Senaka. jangan-jangan langsung dari Atama gitu? Enggak, Ashikara. Senaka. Asi. Setelah Asi terus Senaka. Senaka. Toa. Sina- Mainoho. Toka. Sinaka, terus Mainoho, terus Atama. Atama. Hmm. Jadi ini ya prinsipnya itu kakunin dari yang ini ya yang jauh daripada Shinzo, jauh daripada jantungnya itu. Mana itu? Yakni Hashimoto, Hashimoto atau ini ya tangan juga itu ya. Sistem ekstremitas itu biasanya paling jauh dari Shinzo. Makanya ketika ada sesuatu kayak semisal kekurangan oksigen gitu, saturation-nya, SpO2-nya rendah, itu biasanya yang berpengaruh paling awal itu biasanya Hashimoto kaki. Kenapa? Karena ini paling jauh daripada Shinzo, nggak kebagian yang namanya SpO2-nya, nggak kebagian oksigennya gitu. Makanya biasanya terjadi ini ada rekang ya, terjadi apa namanya sumetai gitu, ininya kakinya, ekstremitasnya. Atau enggak gitu bisa juga sampai biru. Nah, seperti itu. Makanya yang paling jauh dulu dari kaki, tangan. Setelah itu, nah benar tadi di Senaka. Senaka ini ya. Senaka, terus ini apa namanya Fukubu, area perut gitu. Perut. Setelah itu, nah ini setelah itu di ini area sini nggak apa-apa. Mune, kata gitu. Setelah itu baru Atama. Itu untuk kakuninya. Nah, kalau untuk arainya dari mana ini? Mungkin ada yang tahu. Pas waktu Arau, Arau Tokiwa, Tokukara, Arai Bai desu ka? Tekara. Hmm? Te. Te kara? Senaka kara. Watashi wa senaka kara. Atama kara. Coba Terlewat. tadi ini yang jawab Senaka, Atama gitu. Senaka dulu, Ryunya apa Ryunya? Senaka. Iyunya. Kenapa? Kenapa kok Senaka itu? Karena Karena bagian tubuh yang ini, ini ya. dari ini. Atau mungkin yang ini tadi yang apa yang jawab Atama gitu. Alasannya apa tadi? Alasannya kalau Atama. Kenapa kok harus dari Atama dulu? Ini soal tamu. Kenapa? Ada yang tahu nggak ini? Alasannya. Ada yang bisa jawab? Berapa ini? 20. Baik. Jadi gini ya, kalau Arau itu yang paling bagus itu dari Atama. Tuh. Ya simpel aja alasannya kenapa ya? Karena Atama itu paling atas. Nanti kalau dari bawah dulu, terus ngebersihin yang Atama, otomatis ada sisa-sisa sabun yang turun ke bawah. Yang bawah jadi kotor lagi. Jadinya harus dibersihkan lagi. Itu. Makanya ya harus dari atas dulu. Kalau kakunin itu baru dari bawah. Nah itu bedanya. Kakuninnya dari bawah, dari sistem ekstremitas ya, dari yang jauh dari jantung. Nah kalau pas arau itu dari atama dulu. Benar. Kayaknya di situ ini rata-rata juga dari atama juga sih. Nah yang terakhir baru area yang paling kotor apa ya ini imbu.
Dembu gitu, area yang kemaluan seperti itu. Siri gitu. Itu yang terakhir. Itu. Itu ya. Baik, selanjutnya Rojingse soyosho ya kansose hifu shikan ga aru hito wa jaksanse no seken de karada o arau. Nah, kalau ini jadi orang atau ryosa yang memiliki kansose hifu shikan, penyakit kulit yang diakibatkan karena kering, kangso gitu ya, penyakit kulit yang kering. Ada kan biasanya ryosa itu rata-rata shitsunya nggak seberapa ini kulitnya, itu kering gitu, kangso. Atau yang memiliki rojingse soyosho, atau ini ya penyakit gatal seperti itu. Nah, itu disarankan memakai jakusanse no sekeng. Jakusanse no sekeng itu sekeng atau sabun yang memiliki pH-nya itu rendah. Gitu. Jadi pH normal itu kan 7. Nah, kalau ini itu di bawah 7. Seperti itu. Biasanya itu ini 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6 pH daripada sabun itu menyesuaikan dengan pH manusia ya. pH manusia itu rata-rata segitu. Terasa ya. Jadi lebih asam gitu. Enggak terlalu basah. Kalau 7 ke atas itu udah masuk basah soalnya ya. Biasanya seperti itu. Menyesuaikan daripada kulit manusia gitu. Selanjutnya Senshin wa ryosa ga dekiru tokoro wa mimamori. Arai nokoshi ga areba kaijo suru. Jadi nggak semua di kaijo sama kita. Ini juga termasuk jiritsu sieng. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh ryosa itu ya yatemurau. Kalau senaka biasanya todokane tokoro kan. Jadi biasanya harus kaijo gitu. Nah, kalau atama itu biasanya kadang masih bisa. Jadi pertama aku jibung de arai mas ka nih suruh jibung de arau. Nah, biasanya ada juga yang udah sikari gitu, masih sikari bisa membersihkan sendiri atamanya, termasuk pakai ini shampoo, pakai rinso itu juga. Nah, ada juga bisa, tapi karena cikaranya nggak seberapa ada, udah TK, ya tekito gitu akhirnya. Nggak apa-apa, tetap disuruh ngebersihin sendiri. Nah, setelah itu, nah kalau masih ada arai no koshi atau sisa-sisa sabun atau masih kotor gitu, itu baru kita kaijo, kita kainyu gitu. Kita bantu untuk membersihkan atamanya itu. Seperti itu. Nah, ini nggak cuma atama aja, termasuk badan juga semua. Emang ini biasanya itu jika kakaru biasanya. Nah, kalau di Gemba emang rata-rata itu ya ini sih emang kekurangan Shokuin ya. Rata-rata sih. Kalau selama ini aku riset itu dengar dari cerita teman-teman juga itu rata-rata emang kekurangan Shokuin. Makanya ketika ofuru itu ya langsung tekito gitu. Nah, tapi kalau secara teori itu ya seperti ini. Soalnya ini kan tujuannya untuk Shiken gitu ya. Jadi ya yang ada Shikoto gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang riosanya bisa itu kita nggak cuma diem ngeliatin gitu aja, nggak. Kita juga harus waspada, kita harus mimamori gitu. Nah, ini biasanya yang dikasih tanda merah-merah ini cui tokoro, cui teng gitu. Ini yang biasanya sering keluar pada Shiken seperti itu. Jadi dekiru tokoro wa mimamori, kita harus siap. Kadang itu ada yang berdiri sambil membersihkan tubuhnya. Makanya itu ada risiko tento juga kan. Kita harus berdiri siap siaga ketika tento atau suberi gitu atau subecao gitu. Terpleset seperti itu. Selanjutnya ryosa ga ingbu arau toki wa kaigo fukushoku wa haibu ni tatte mimamoru. Nah, ini tadi ya. Nah, ketika ryosa itu
membersihkan area kemaluannya atau imbu, itu kita berdiri di haibu, berdiri di area belakang. Kalau ini menyesuaikan dengan riosanya juga. Ada juga riosa yang katamahi seperti itu, atau miki atau hidari katamahi itu masih bisa berdiri pakai yang kata hono jikara. Nah, kalau itu kita tetap di belakang tapi menyesuaikan dengan mahinya. Kalau hidari katamahi ya belakang tapi agak ke hidari gitu, ke area yang mahi. Untuk sasaeru yang area mahinya seperti itu. Ketika terjadi apa-apa, ya siap siaga gitu intinya. Nah, kenapa harus di belakang? Karena imbu itu area privasi, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya seolah-olah kita itu tidak melihat riosa gitu. Kalau bisa itu kita tidak terlihat oleh pandang mata daripada riosanya itu tadi, biar nggak malu gitu ketika membersihkan imbunya. Seperti itu. Nah, kukumade nanti kasih cemong arimasu deshou ka? Apakah ada cemong sampai sini atau lanjut? Lanjut, Mana? Sensei. Lanjut aja ya. Lanjut. Baik. Dari itu lah. Maaf, kemana-kemana. Kemana tadi? Di sini ya. Itu. Baik. Baik, setelah itu lah. Suzuki Mas. Itu. Sugi wa, yokushitsu nai de wa kaigo shoku wa ryosha no mahi gawa ni tsuki, 腕と腰を支えながら一緒に移動する. Itu ya. Jadi ketika di dalam yokushitsu, di dalam tempat ofuronya itu, kaigo shoku wa ryosha no mahi gawa ni tsuki, kita itu berdiri di area mahi, di area mahigawa. Ketika kalau di gambar ini di miki ya, miki kata mahi gitu. Jadi kaigo shokunya itu berdiri di area yang mahi. Kenapa ya? Karena itu cikaranya itu kan TK. Ketika ada apa-apa kita bisa sasaeru gitu di area yang itu yang melihat resikonya itu ya. Resikonya itu daripada jatuh ke kiri itu resikonya lebih tinggi jatuh ke area kanan. Makanya harus di mahi ya, mahigawa atau kangsoku seperti itu. Selanjutnya kata mahi no ba'ai wa kensoku kara yukso ni hairu to yoi. Ini ya. Jadi ketika ada kata mahi itu kuncinya itu masuk ofurunya itu dari sisi yang kengsoku gitu, bukan yang kangsoku. Seperti itu. Alasannya kenapa ini? Mungkin ada yang tahu. Kenapa kok harus yang kengsoku dulu kalau masuk yokuso? Karena biar ada baransunya. Baransu ya? Ya. Terus ada yang lain? Karena yang gengsoku itu masih ada rasa Mati rasa. Untuk merasakan air panas gitu ya? Iya. Merasakan contohnya. Yang lain mungkin ada? Biar nggak Nah, itu aja. jatuh, Sensei. Biar nggak jatuh, ya benar. Biar nggak jatuh, itu juga bisa. Terus yang lain mungkin ada? Mungkin seperti itu ya, madaitai tadashi hai tomimasu. Jadi kenapa alasannya itu tadi? Yang pertama emang untuk mengetahui suhu daripada oyunya itu tadi. Soalnya emang kalau yang dari sisi kangsoku dulu itu nggak tahu ondonya itu seberapa gitu. Nah kalau dikakunin sama tangan itu kadang juga bisa.
belum masuk. Kan, tapi biasanya tubuh itu juga perlu untuk menyesuaikan suhu dalam air. Makanya pakai yang Gengsoku dulu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua ya emang itu tadi karena dia itu yang Gengsoku itu masih sehat. Jadinya masuk melalui yang Gengsoku. Kalau yang Kangsoku dulu otomatis Kaigosokunya juga harus di dalam. Soalnya kan ini apa namanya? Harus berdiri di area Kangsoku. Seperti itu. Nah, itu kayaknya kurang tepat gitu. Jadi masuknya pakai yang Gengsoku dulu. Seperti itu. Selanjutnya Yokso Karano Tachi Agari wa Yukuri Okonao. Kalau ini ya udah pasti ya karena Ryosa itu cikaranya itu Teikasuru, makanya pakai dosanya itu Yukuri gitu. Kita menyesuaikan. Jadi Ryosa no Pesuni awasete Kaijo Suruってことですね。menyesuaikan pesu daripada ryosanya itu tadi. Baik, selanjutnya Yokso karaderu toki wa Yokso no penseng ya basubodo ni itang suaru itu ya. Jadi harus ini dulu apa namanya? Duduk dulu gitu. Itu disarankan seperti itu, itang suaru. Nah, itu kan ada basubodo itu di belakangnya itu, yang biru itu. Nah, itang suaru, jadi duduk sementara gitu, maksudnya itu. Ketika keluar dari ofuro. Nah, ketika keluar dari ofuro. Nah, tachi agarunya tadi kan yukuri, pelan-pelan berdiri. Nah, setelah itu duduk dulu di basubodo. Itang suaru. Setelah itu baru keluar. Itu. Nah, kalau ini mungkin ada yang tahu juga nggak alasannya kenapa? Kenapa kok harus itang suaru gitu? Biar Ada nggak yang tahu nggak? capek. Biar nggak capek. Ya. Terus yang lain gimana? Biar nggak capek ya. Suhu badannya itu menyesuaikan suhu di luar dulu. Oh, menyesuaikan suhu di luar. Ya. Terus yang lain? Mungkin ada yang lain? Ada ya. Mungkin lebih tepatnya ini ya. Apa namanya? Jadi Ryosa itu sistem, nah Tokuni ini ya kalau semisal ofuro itu kan duduk di dalam bak mandi itu di ofuro. Nah itu biasanya itu sistem sirkulasi darahnya itu nggak bisa lancar. Kenapa? Karena ada apaku, ada tekanan daripada itu tadi di area kaki. Kakinya nggak gerak sama sekali, nggak hanya tekanan aja sih, nggak digerakin gitu. Nah otomatis kalau nggak gerak itu sistem sirkulasi darahnya itu nggak lancar seperti itu, masih jalan tapi kurang lancar seperti itu. Makanya bisa jadi ada penumpukan darah di situ. Nah, ketika naik, ketika berdiri itu baru bakal menyebar lagi ininya apa namanya sirkulasi darahnya. Cuman biasanya kan butuh waktu gitu. Untuk sirkulasi darah untuk naik ke atas darahnya itu butuh waktu. Makanya suka lambat. Makanya kadang itu suka fura-fura gitu. Ya nggak hanya Ryosa, kita juga biasanya kayak gitu. Nggak tahu sih kalau Minasang ya. Kalau saya kadang gitu, lama duduk gitu, tiba-tiba berdiri, jalan itu langsung tiba-tiba fura-fura. Jadi butuh istirahat dulu. Kalau berdiri ya berdiri dulu sebentar, diam, setelah itu baru jalan gitu. Seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan sirkulasi peredaran darahnya itu tadi. Biar yang nggak perlu lama-lama, cuma itang gitu aja, paling ya berapa detik gitu, paling 5 detik itu nggak masalah. Nah ini perlu dicui juga kan ini cui tokoro ya nih, ketika melakukan kaijo, nah itu ada pergerakan sekiranya agak berat gitu, nah itu sebaiknya ditanya ke Ryosa. Kadang itu ada Ryosa yang nggak bisa mengungkapkan kibungnya, kadang itu terlalu capek seperti itu, ada yang kayak gitu. Makanya setiap dosa itu, setiap pergerakan, setiap kaijunya dari kita itu ditanyakan. Taijo, Taijo desu mana tokoro, seperti itu. Taijo ika desu ka, seperti itu.
itu lebih baiknya seperti itu. Karena kadang itu atau jude itu ada yang ini, ada yang apa namanya tiba-tiba Taijo Furyo itu juga ada. Makanya perlu dikakunin gitu ya Taijonya seperti itu. Mungkin itu alasannya ya. Di Itang Suwaru, Suwarunya itu bisa di Basbudo atau di Yokusono Eng ini di apa namanya di tepi bak mandinya itu ya. Sambil di Sasairu biar nggak jatuh gitu. Seperti itu. Selanjutnya Yokutsu no Deiriguchi ni Ichidan no dansa ga aru baai wa mahigawa kara agari mahigawa kara sagari kenshoku kara agaru. Seperti itu ya. Jadi ketika masuk itu ini ya keluar atau masuk iriguchi itu ichidang no dansa ga aru. Kalau semisal ada dansa, ada apa namanya? Dansa itu kayak ini ya, kayak apa itu namanya? Apa ya bahasa Indonesianya? Tahu kan ya minasan dansa itu? Sensei. Tahu ya? Pada tahu semua kan? Tangga sensei kayak tangga gitu Jangluan. kan. Ada. Gangguan. Kayak tangga gitu kan. Apa ya namanya? Pembatas. Dingkle. Apa ya? Pembatas. Ya kayak pembatas seperti itulah. Nah kalau tangga kan Polisi mungkin lebih tidur. dari ya ke atas. Nah, ini apa ini? Undakan. Polisi tidur. Ya itu maksudnya. Nah kalau ada dansa itu dari yang Mahigawa dulu. Seperti itu. Karena biasanya itu yang paling atas itu lebih cusingnya itu lebih tinggi. Ininya apa namanya? Tubuh itu, sasair futangnya itu lebih ke area yang lebih tinggi. Nah, makanya itu kalau ada dansa itu, nah kalau turun itu yang pertama itu pakai yang mahi. Nah kalau turun ke bawah ini, nah itu pakai yang mahi dulu. Nanti yang sasairu mana? Yang sasairu yang di atasnya pakai yang kengsoku di kakinya. Turun, nah setelah itu baru menyusukan turun. Nah, itu sebaliknya, kalau semisal ke atas itu pakai yang kengsoku dulu, pakai yang sisi sehatnya gitu. Soalnya yang paling atas itu biasanya yang futangnya gitu. Atas dulu, nah yang bawah ini yang mahi menyesuaikan. Biasanya seperti itu. Itu ya. Baik, selanjutnya kata mahi no aru ryosa ga yokusou nai kara tachi agaru toki wa kenshoku no te de tesuri o tsukande zenke shisei o tori denbu o okashite morau. Gitu. Jadi ryosa yang memiliki mahi, memiliki lumpuh itu kata mahi, lebih tepatnya kata mahi ya. Kata mahi itu ketika berdiri dari dalam bak mandi itu yang yang kengsoku, yang apa namanya sisi yang sehatnya itu pakai yang sisi sehat itu digunakan. Nah itu setelah itu berdiri dengan posisi zenke shisei. Zenke shisei itu kayak yang digambar itu ya. Zenke shisei itu ke depan gini. Nah, minasan kayak halnya dari duduk gitu. Nah, posisi duduk berdiri itu pasti ke depan dulu. Nggak mungkin nggak kan. Kalau duduk langsung gini itu agak susah. Makanya ya disesuaikan dengan orang pada normalnya seperti itu. Jadi menggunakan posisi zenke shisei. Zenke shisei itu agak ke depan sedikit katamanya. Nah, setelah itu dembunya itu di ukasu, ditimbulkan gitu, diangkat osirinya. Nah, itu tadi kalau di dalam air kan tekanannya lebih ini apa namanya gravitasinya itu lebih rendah, jadi lebih mudah untuk mengangkat seperti itu. Jadi meskipun dari posisi duduk ke atas berdiri itu biasanya bisa lebih mudah seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi zenkese dulu, baru dembunya diangkat sedikit ke atas seperti itu. Di ukasu gitu ya. Mungkin
Sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih kurang jelas gitu. 質問があったら遠慮なくどうぞ質問してください。なんとなくわかります。なんとなくわかるね。他はどうですか？じゃあ、続けていきます。質問がなければね。はい、続けていきます。Selanjutnya, ini ya, Shuyoku. Shuyoku, sama juga Sokuyoku. Shuyoku itu ofuro, ini ya, merendam tangan gitu. Kalau Sokuyoku, kaki gitu. Ini ya. Nah, yang pertama, Nyuyoku ga dekinai baai demo, apa ini? Shokaikan ya seiketsu hoji no tame, shuyoku ya sokuyoku o suru to yoi te iwarete imasu. Itu. Jadi meskipun ryosanya itu biasanya guai warui gitu. Nah, itu biasanya pakai ini aja, pakai yang shuyoku atau sokuyoku gitu. Kenapa? Karena sokaikang itu rasa ini ya, rasa yang menyegarkan seperti itu. Atau seiketsu hoji, jadi untuk menjaga kebersihannya. Itu alasannya kenapa meskipun nggak bisa ofuro, itu disarankan untuk suyoku atau sokuyoku. Seperti itu. Suki wa suyoku wa atamete teyubi o ugokasu koto de koushuku no yobo ni tsunagaru. Jadi ini juga bakal berhubungan dengan ini ya, untuk mencegah yang namanya koushuku. Koushuku itu apa namanya, kekakuan gitu atau kekerasan daripada teyubi itu tadi. Makanya suyoku itu selain untuk menghangatkan tubuh, itu juga untuk menghindari yang namanya koushuku itu. Koushuku. Jadi ketika di ofuro itu yubinya itu digerakkan, diangetin sambil digerakkan secara perlahan gitu, sedikit demi sedikit, seperti itu, untuk menghindari yang namanya koushuku. Selanjutnya, shushinsen no sokuyoku wa angmin o unagasu kouka ga aru. Nah, ini juga sering keluar ini kayaknya di skeng ini ya. Jadi sebelum ofuro itu disarankan untuk sokuyoku. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia itu memiliki efek, memiliki kegunaan untuk angmingo unagasu. Untuk ini ya, apa namanya, tidurnya itu biar lebih rileks gitu, lebih tenang, lebih nyenyak gitu tidurnya itu. Seperti itu. Karena ya tadi dia jadi rileks gitu, segar juga kan tubuhnya tadi. Ketika sokuyoku itu ada sokaikang itu, efek menyegarkan, merasa bersih, otomatis bisa ini menyenyakkan tidurnya, seperti itu. Selanjutnya, sisi ini mahi ga aru bae wa sokang setsu wo sasai nagara arau. Nah, ini bagi yang memiliki ini ya, mahi pada sisi atau pada sistem ekstremitas. Sisi itu empat sistem ekstremitas itu ya, ryote sama ryoashi itu. Nah, itu harus disasairu, sasai nagara di arau, nggak boleh langsung di apa namanya, dicelup gitu, diobok-obok gitu, nggak boleh. Jadi sambil disasairu, karena takutnya nanti terjadinya ini apa namanya kosetsu juga bisa, ada dislokasi seperti itu juga ada resikonya. Soalnya mahi. Nah, mahi itu biasanya dia nggak tahu rasa sakit, nggak bisa merasakan. Makanya ketika ada pergeseran pada tulang atau apa, itu dia nggak merasakan. Jadi ya sono mama, kita juga amadi kijuitenai gitu. Makanya sambil disasairu, seperti itu. Selanjutnya, P7 no sokuyoku.
Yang pertama, hizakara shitanomiyo roshutu sase ifu ya sume no joutai wo kansatsu suru. Jadi ketika kita melakukan sokuyoku atau melakukan pembersihan, melakukan apa ya, ofuro pada kaki di atas bed, itu hizakara stanomi rosetsu sase, itu yang diperlihatkan itu, yang dibuka itu, jadi cuma ini aja, cuma dari hiza ke bawah, jangan dibuka semua kayak ofuro gitu, jangan, itu nanti bakal kedinginan biasanya, makanya seperti di gambar itu ya, jadi cuma hiza aja yang diperlihatkan seperti itu. Hifuya sume nuju teo kang suruh. Jadi kita juga harus menginspeksi atau ini ya, melihat jotai daripada hifu dan juga sumenya. Nah, kalau semisal ada isu atau ada masalah gitu daripada hifu dan juga sumeya, lapor, ringki lagi kolaborasi dengan Kanggosi, lapor. Meskipun cuma sedikit gitu, ada apa gitu, nggak apa-apa. Itu namanya kaigo atau namanya kesehatan, itu kan kita harus suudon ya, harus suudon ke pasien. Jadi nggak boleh, oh ini, oh cuma gini nggak apa-apa gitu. Itu suudon kan, jadi itu nggak boleh. Kita harus tetap curiga adanya hal yang hal-hal buruk gitu, biar dipastikan gitu, seperti itu. Selanjutnya, Hisas tani kushong nado wo sonyushi kasino ichi wo ante saseru. Jadi di bawahnya hisa itu dikasih kushong, kasih kushong untuk biar nggak ini ya, apa namanya, biar ante, biar nggak goyang gitu. Ini posisinya biar nggak berubah. Kalau misalnya berubah-ubah kita juga susah, kita harus ngebenerin posisinya. Nah kalau nggak dibenerin juga nanti bakal terjadi iwakang gitu, ada rasa nggak enak ke riosanya. Itu ichi juga perlu diperhatikan, ini ichi atau kuni kasin ya, kasin no ichi. Segiwa arau gawa no sokukan setsu wo kata si zutsu hoji shinagara arau. Jadi ketika membersihkan kaki, membersihkan ini ya, apa namanya, sokukan setsu, membersihkan sendi, membersihkan sendi apa namanya, kaki, itu harus satu persatu, kata hosutsu gitu, nggak boleh dua-duanya. Yang satu ditaruh di bak tadi, bak untuk ASI, yang satunya diangkat dibersihkan gitu, apa namanya, dibersihkan satu persatu gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya Betojo Dino Sempatsu. Ini membersihkan ini ya, membersihkan area kepala di atas bed gitu. Baik, yang pertama, Sempatsu Maeno Burashingu wa Senjoko Kanado wo Takameru. Jadi sebelum dibersihkan di bak itu alangkah lebih baiknya itu dibersihkan dulu, ini ya, di brushing gitu, di brushingu, disisir gitu, disisir dulu rambutnya itu, agar ketika ada sisa-sisa kotoran itu bisa keluar dulu sebelum dibersihkan. Kalau nggak gitu nanti kotorannya malah keluar di bak yang ininya, yang disediakan itu buat nyuci kepalanya. Nah kalau di situ itu malah nanti numpuk di situ. Nah kalau ada apa-apa itu juga ada resiko kangseng. Makanya lebih baik diburasinggu dulu, disisir dulu ya, dibersihkan dulu sebelum ini. Meskipun nggak sampai bersih. Nah setidaknya itu meminimalisir gitu. Selanjutnya sampu awadate yubino harade tohiyo arau. Jadi di awadate dulu ya, di apa namanya itu, di awadate itu dikasih samponya itu dijadikan awat dulu. Setelah itu yubino harade tohiyo arau, itu menggunakan ini ya, tangan yang bagian sini.
Ya kayak biasanya itu pakai yupi no hara. Ti tohyo harau gitu. Selanjutnya Suzuki wo Nagasuma ini sampuno awao torino suku. Jadi sebelum disiram pakai air itu lebih baik eh, sam, awannya itu diambil dulu, busanya itu ya, busanya diambil dulu, dibersihkan, biar nanti nggak membutuhkan air banyak juga. Dibersihkan dulu, diambil awannya, baru setelah itu dinagasu. Seperti itu. Mungkin ini yang Cui Tokoronya ini mungkin yang merah itu ya. Biasanya yang ini sering keluar itu. Intinya itu. Sugiwo Nagasuma ini sebelum ini di awalnya diambil dulu. Seperti itu. Dari sini mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Komade, semua ada Pak. Yang aku semua selesai. Gimana Mas? Ada yang ini nggak? Ada yang perlu dipertanyakan nggak sampai sini? Atau sudah jelas? Lanjut atau gimana? Atau Lanjut, terlalu Sensei. lanjut? Sensei. Lanjut. Onegaishimasu. Sokudonya gimana ini? Apa namanya? Kecepatannya? Terlalu cepat atau pas atau Chodoi. gimana? Chodoi, chodoi. Chodoi. Katanya selanjutnya ini ya. Seishiki no kaijo. Seishiki no kaijo. 目がらしから、目尻に向けて吹く。Jadi, ya, ini membersihkannya ini dari sudut dalam mata, dari dalam ke keluar gitu. Membersihkannya ya sesuai dengan ini, sesuai dengan di gambar ini ya. Dari dalam keluar gitu ya. Nah, sama yang di aku itu juga dari dalam keluar gitu. Prinsipnya itu sih gengsokunya. Gengso biasanya ini keluarnya gengsoku toste megara shikara mejiri ni mukete fuku. Fuku to yoi gitu kadang seperti itu. Ichido fuita men de saido me no chikaku wo fukanai. Jadi nggak boleh ketika sudah dibersihkan dari sisi, misal dari sisi yang sini itu dibersihkan untuk tempat lain nggak boleh seperti itu. Apalagi di area ini menojikaku gitu, itu nggak boleh. Karena ini ya apa namanya kangseng gitu, kangseng siasui kalau me itu. Jadi kalau nanti ada kangseng nanti resikonya terlalu tinggi. Makanya ketika sudah dilap menggunakan itu dipakai ini ya biasanya itu ada yang seisiki khusus gitu. Kalau yang biasanya bangun pagi itu, kalau nggak gitu biasanya pakai tauru gitu. Itu setelah dilap itu jangan dipakai lagi, khususnya dipakai di area mata gitu. Karena kangseng siasui seperti itu. Selanjutnya seishiki ni shiyou suru yu wa 50 do kara 55 do tedo. Jadi sekitar 50 sampai 55 derajat. Ketika akan melakukan seishiki, ondonya itu segitu. Nah, ini mungkin ada yang tahu nggak ini alasannya kenapa ini? Kenapa kok pakai yang 50 sampai 55? Kenapa kok nggak yang pakai yang tadi apa namanya tadi? Juwong yoku itu atau Gong yoku? Ada yang tahu nggak alasannya ini? Karena nggak langsung ke kulitnya, ke tauro dulu. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tuh ada iro-iro ininya, EQ-nya. Jadi salah satunya itu tadi
karena nggak langsung ke kulit, jadi harus ditauru dulu biasanya. Makanya setelah ditauru, terus disibote, setelah itu baru disesiki. Nah, itu harus menyesuaikan yang tadi. Setelah dari goju sampai gojugo ini, nanti disiboru. Nah, itu biasanya jatuhnya ondonya pas sampai yang tadi, yang Juwong Yoku tadi, pakai yang 38 sampai 41 tadi ya. Biasanya jadi ya kira-kira seperti itu. Kira-kira ondonya itu jadi segitu. Makanya Oyu no Ondo itu pakai yang 50 sampai 55. Ini juga ada ngaruh juga ya di apa namanya suhu ruangan atau apa. Mungkin ada pengaruhnya juga ya. Makanya harus pakai yang ondonya agak tinggi gitu. Kalau nggak gitu malah jadi sumetai nanti kalau pakai yang ondo yang langsung disesuaikan dengan yang tadi Kong Yoku atau Jong Yoku tadi. Itu. Selanjutnya Seishiki wa masho kara chusu ni mukatte fuite iku. Itu ya. Jadi kalau seishiki itu dari ujung tubuh menuju ke pusat tubuh, ngelapnya itu seperti itu, dari ujung ke pusat tubuh seperti digambarin, dari bawah ke atas. Alasannya kenapa ya karena biasanya ini mengikuti sistem sirkulasi darah itu ya, jadi dari bawah ke atas dibantu gitu untuk menghilangkan efek bengkak. Juga itu juga katanya ada kokanya seperti itu, menyesuaikan seperti itu. Nah, ini kalau di Sinaka ini ya sesuai dengan gambar itu. Nah, kalau di tengah itu ya ke atas, kalau yang di samping itu kayak guru-guru gitu. Nah, kalau area Dembu bawah itu muter-muter seperti itu, kayak Naruto itu, seperti itu. Baik, selanjutnya Zenshin Seishiki. Ini Zenshin Seishiki ini Seishiki atau seka terhadap seluruh tubuh gitu ya. Yang pertama, Shintai no atau Karada no Roshutsu wa Saishougen ni suru. Jadi nggak boleh dibuka semuanya, harus ditutup, diminimalisir gitu. Sebisa mungkin itu nutupnya itu, buka bajunya itu nggak banyak gitu. Karena nanti takut kedinginan gitu. Selanjutnya Haidu Futoki wa Kengsoku Stani Suru. Jadi yang Kengsoku itu taruh di bawah karena yang Kengsoku itu aliran darahnya lebih lancar daripada yang Kangsoku. Takutnya yang Kangsoku di bawah nanti jadi apaku itu ada juga resikonya kosetsu juga ada, nanti bisa juga terjadi naisuketsu juga bisa, soalnya sistem peredaran darahnya nggak lancar gitu. Jadi disarankan untuk yang Kengsokunya taruh di bawah. Halnya ibu ni suita suibung wa fuita tauru de sono sudo itoru. Jadi kalau ada suibung yang nempel di kulit itu harus segera ditilap pakai tauru yang kering. Sono sudo harus segera. Kenapa? Ya karena itu tadi ada rasa ini ya, pastinya ada rasa nggak nyaman gitu, ada rasa iwakang gitu, ada riosanya, atau mungkin nanti ada rasa dingin juga, bakal jadi sumete kan, cepat sumete gitu oyunya itu kalau lama-lama. Hanya untuk menghindari itu harus segera ini diambil seperti itu. Selanjutnya Mimi no Soji. Mimi no Soji wa mazu jiko mimiaka wa gaijido no apokurin sen kara deta apa ini note aburasho aburase no bunpitsubutsu ni hakuri shita hyohi ya hokori nado ga mazatte shoujiru. Jadi shiko atau mimiaka, kotoran pada telinga itu terbentuk diakibatkan oleh
ini tadi hakurishita hyohi atau hokori. Ini ya debu yang ada di area telinga atau hyohi. Hyohi itu kulit ya, permukaan kulit itu apa itu? Yang permukaan kulitnya itu. Permukaan kulit yang hakur yang terkelupas. Kemudian bercampur dengan ini bung pitsubucu. Bercampur dengan aburasono bung pitsubucu. Sekret ya, sekret yang mengandung ini minyak. Sekret yang mengandung minyak yang keluar daripada kita di gaijidono apu kuringseng atau ini ya apa namanya kelenjar apokrin gitu. Yang keluar dari kelenjar apokrin itu bisa menyebabkan kotoran telinga seperti itu. Selanjutnya mimino uchigawa ni tamatta jigo wa muri ni jokyo sezu membo de yasashiku fukitoru yo ni suru. Jadi nggak boleh muriari juga ngambilnya itu. Nah kalau semisal emang muri nggak bisa diambil si kotorannya itu, ya udah ambil yang bisa aja, yang kelihatan aja gitu. Yang nggak kelihatan nggak usah. Tuh ngambilnya pakai itu dipakai membo, pakai cotton bud ya, cotton bud. Harus yasashi gitu. Yasashiku fukitoru diambil dengan cara yang yasashi agar nggak melukai juga. Seperti itu. Selanjutnya kang soshita chiko wa membo de shimirasete kara toru. Jadi kotoran yang sudah kering itu diambil dengan cara dibasahi dulu membonya. Setelah dibasahi baru diambil ininya kotorannya. Jadi nggak langsung dari kering. Kalau kering itu biasanya masih nempel, masih kelet gitu ya. Susah diambilnya. Kalau kita maksa untuk ngambil itu bisa jadi bakal melukai telinga pasien, melukai telinga ryosa. Seperti itu. Selanjutnya, kaigo fukushishoku ni yurusarete iru no wa jiko sokusen no shoko igai no jiko no jokyo. Seperti itu. Jadi, kaigo fukushishi itu hanya boleh membersihkan kotoran telinga yang terlihat di bagian luar saja. Itu. Bagian dangkal gitu ya. Nggak boleh yang terlalu dalam. Alasannya ya nanti bisa ini menyebabkan apa namanya tadi shikosokuseng gitu, penyumbatan pada kotoran telinga gitu. Nanti kalau nanti terjadi penyumbatan pada telinga diakibatkan oleh kotoran telinga itu bakal ini banyak efeknya, bisa mempengaruhi pendengaran si pasien, nanti juga bisa ini juga apa namanya terasa penuh gitu nanti telinganya karena adanya tumpukan kotoran tadi. Makanya itu sangat abunai. Bisa juga ini nanti malah sakit, pusing juga, ada risiko seperti itu. Untuk menghindari itu, nah kalau semisal ada apa-apa kita muri gitu, jangan dipaksa, langsung bilang aja rengke lagi ke tim IMU gitu, ke tim Ganggoshi gitu, bilang kalau gini gitu, seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas ya, Semoga aman ya. Lanjut berarti ya. Baik, semoga nadereba suzukete ikimasu. Selanjutnya Denki Kamisori juga doraya. Ya. Yang pertama, hige no haete iru muki to gyaku hoko ni mukatte soru. Jadi ketika melakukan higesori itu atau mencukur menggunakan Denki Kamisori itu berlawanan arah dengan ini, dengan apa namanya? Dengan higenya. Jadi nggak mengikuti hige. Nah kayak seperti ini ya, misal seperti ini ngadepnya ke sini kan,
Jadi dari sini. Nah, kalau ke atas ini, dari sini nanti. Menyesuaikan dengan tumbuhnya higenya itu kemana. Berlawanan arah dari itu. Selanjutnya, dengi kami soryo, hifu ni taiste, chokaku ni ateru. Jadi, dengkinya itu ditempelkan secara ini tegak lurus gitu. Jangan miring. Nanti kalau miring itu takutnya mengenai hifunya Ryosa itu malah nanti jadinya luka gitu. Jadi harus tegak lurus seperti itu ya. Selanjutnya, wankyoku shita bubung wa hifu wo nobasu you ni shite soru. Jadi ketika higisori itu, nah biasanya Ryosa itu hifunya itu ada siwanya, keriput gitu. Makanya itu dinobasu dulu, diregangkan dulu. Setelah diregangkan baru di higisori. Ya alasannya biar enggak melukai kulitnya itu tadi. Karena kalau enggak gitu nanti bakal melukai itu. Sulit juga untuk digerakkan seperti itu. Selanjutnya doraya ne. Doraya wa tohi kara 20 cm ほど離して使用し、同じ場所に長時間当てないようにする. Jadi ketika doraya itu dari kulit kepala itu jaraknya sekitar 20 cm. Nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu jauh juga. Jadi, kalau terlalu jauh nanti nggak bakal kering. Terlalu dekat juga bakal panas gitu. Nah ini juga ada lagi. Onaji basho ni choujikan hatenai yo ni suru koto. Jadi nggak boleh dikenakan ke area yang sama, di area yang sama dalam waktu yang lama. Nah biasanya itu harus di ukokasu gitu. Nggak boleh, nggak apa-apa gini, tapi jangan lama-lama, bentar pindah gitu. Mungkin ini ya kaum wanita ini yang sering memakai ini, mungkin lebih paham gitu. Seperti itu. Selanjutnya ini sumekiri. Nah sumekiri ini ada apa namanya? Namanya shosho. Ini mungkin dihafalkan gitu aja, mungkin udah ini cukup sih ya. Kayaknya ini ya agak jarang keluar juga ini. Cuma sekedar tahu gitu aja. Shosho itu area yang situ sokong gitu. Lagi benar Soko area yang putih ke atas itu, yang putih bawah itu namanya Sohangetsu gitu. Seperti itu. Nanti bisa dihafalin sendiri kalau ini. Selanjutnya, Sumewa Hifu no Fusoku Kikan de Hifu no Seibun no Tanbakutsu ga Keratin toいう硬い組織に変化したもの. Itu ya. Jadi kuku itu terbentuk dari protein itu, dari tanpakusitsu itu ya, dari protein di kulit yang telah berubah menjadi jaringan keras yang disebut keratin tadi ya, keratin. Jadi terbentuknya itu bukan karena adanya ini tadi protein yang telah berubah, jaringannya itu telah berubah. Seperti itu. Soalnya ichi nichi ni yaku 0.1 mm nobiru. Jadi kuku itu dalam satu hari itu dia itu nobiru, panjangnya itu sekitar 0,1 mm. Daitai ini sih isukan gitu, isukan ikai itu, atau nikai gitu. Jadi seperti itu kalau sumekiri, rata-rata isukan ikai yang. Selanjutnya ini sumekiri mae ni shuyoku ya sokuyoku wo shi sume shui no kakuchitsu wo torinozoite oku. Itu ya. Jadi sebelum sumekiri itu disarankan untuk melakukan suyoku atau sokuyoku, melakukan ini ya, direndam tangannya atau
kakinya tadi. Alasannya apa? Alasannya yaitu untuk sume no sui atau area sumenya itu karena untuk mengambil sel kulit mati atau kakusitsu itu ya, mengambil sel kulit mati daripada kukunya tadi. Biar menjadi ini apa namanya? Kalau di air hangat itu kan sel-sel kulit mati itu bakal mengelupas gitu, keluar. Selanjutnya asino sume wa ippang ni fukazume ya bai yasugiri wo sake sukueao futo yu kirikata ni suru to yoi. Jadi lebih baik itu menggunakan teori sukue aofu seperti yang digambar itu ya. Yang digambar itu, yang di Maru itu sukue aofu itu apa namanya? Lurus gitu. Jadi lurus dan ujungnya itu agak sedikit dibulatkan. Itu cara motong kuku yang paling baik gitu. So, sukue aofu square off gitu. Jadi tidak disarankan menggunakan fukazume atau bayasu kiri. Fukazume itu terlalu pendek gitu ya. Motongnya terlalu pendek. Kalau bayasu kiri itu agak miring gitu, miring atau nyerong gitu. Itu tidak disarankan. Nah, takutnya kalau seperti fukazume ini nanti tumbuhnya itu malah menjadi ini tadi masuk ke sel jaringan kulit itu, malah sakit gitu di dewasanya. Selanjutnya sume o kiru toki wa skoshi zutsu kiru. Jadi nggak boleh langsung gitu ya, langsung panjang gitu. Skoshi zutsu. Hanya sume no sentan no shiroi bubun wo 1 mm gurai nokoshite kiru. Jadi nggak boleh langsung dipotong semuanya. Jadinya malah ini tadi terlalu pendek. Jadi fukazume itu kurang baik seperti itu ya. Jadi termasuk untuk menghindari infeksi juga gitu katanya, untuk mencegah sakit juga karena nanti tadi tumbuhnya bisa masuk ke daging ke dalam. Selanjutnya sumeya suri wa tangkara tsuwo ni mukatte kakeru. Jadi ketika sumeya suri atau mengikir apa namanya kuku itu disarankan dari pinggir atau dari tang ke cu ke dalam gitu. Dari samping gini masuk ke dalam, samping dalam. Nah, nanti ketika di tengah ini baru dihaluskan seperti itu. Selanjutnya kaigo shokun wa ika no jouken wo subete matashita baai ni sumekiri wo jishi dekiru. Jadi kaigo fukushi itu ketika sudah memenuhi joken atau memenuhi syarat bahwa ini itu bisa. Ini hal-hal yang bisa dilakukan syaratnya agar kaigo fukushi itu bisa melakukan sumekiri. Jadi ada syarat, ada 3 itu. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Sume ni ijo ga nai. Jadi nggak ada ijo, nggak ada mondai daripada sumenya itu. Nah, kalau ada mondai atau sumenya nanti ada kelainan, itu nggak boleh. Itu harus kanggoshi yang melakukan. Seperti itu. Selanjutnya, sume no sui no hifu ni kano ya ensho ga nai. Jadi di sumenya itu, di sume no sui, di sekitar sumenya, sekitar kukunya itu, sui no hifu, di sekitar ini ya, kulit kukunya itu nggak ada kano atau nggak ada nanah seperti nanah gitu ya mungkin. Nggak boleh ada kano atau ensho atau penyakit iritasi atau luka gitu. Nggak boleh ada itu. Kalau ada itu harus lapor ke kanggoshi, harus kayak dulu. Selanjutnya tonyo to no shikan ni tomonau senmon tekina kangri ga hitsuyou denai. Jadi orang-orang yang tidak membutuhkan perawatan khusus, khususnya pada penyakit yang diderita pasien atau tonyobio itu ya. Biasanya tonyobio itu kalau semisal kuku
rambutnya dipotong, itu kan pasti ada resiko melukai itu, melukai kalau salah motong, entah melukai kulit yang ada di sekitar situ gitu. Nah itu ketika ada luka, itu biasanya orang Toyobyo itu susah untuk sembuhnya itu, butuh proses waktu panjang. Makanya disarankan untuk lapor ke Kanggoshi. Seperti itu. Di tiga itu nggak boleh, mungkin diingat-ingat itu. Icho ga nai, kano ya ensho ga nai koto, atau seimon teki na kangari ga itsuyo de nai koto, sono mitsu wo oboereba, これを、大丈夫かなというふうに考えています。はい、ここまで皆さん何か質問ありますでしょうか。Ada pertanyaan sampai sini? Ya, terakhir sih ya. Terakhir. Gimana, Minasang? Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasannya tadi? Silahkan bertanya. Sensei,